Ada pertanyaan nggak teman-teman? Bisa Halo. langsung di kolom komentar ya. Mm-mm. Kalau pengalamannya Mas Ucup sendiri kemarin tuh nemuin berapa identifikasi? Yang paling susah tuh di inventarisasinya atau di identifikasinya atau di bioindikatornya itu? Hmm, Gimana yang paling sulit dalam kegiatan? Tahapnya. Ya kalau yang paling sulit tentu biasanya kalau awam itu tentang identifikasi. Tapi ya kalau mulai lama kelamaan biasanya kan dari spesies riparian itu biasanya menjurus lah karakter dan spesiesnya. Jadi kalau sering-sering terjun ke lapangan biasanya cukup paham, dan spesies dari terutama di Jawa lah, di Jawa itu nggak cukup berbeda lah tiap-tiap spesiesnya. Paling agak nanti ada perbedaan itu di tingkat pohon itu kalau berbeda ketinggian seperti hulu ke huru dan hilir itu cukup berbeda, tapi ya itu nanti nggak begitu terlihat. Berarti kalau vegetasi lantainya biasa ya? Ya rata-rata sih ya, kalau di hulu lebih lebih rimbun karena di sana ya mungkin iklimnya lebih dingin juga, terus di hulu kan sedikit aktivitas manusia. Kalau jenis pohon Mas tuh. Oh, kalau jenis pohon ya yang cukup sering ditemui ya paling yang kalau kalau masih asri ya, kalau masih asri biasanya tumbuhan-tumbuhan yang ya kayak seperti nyamplung, gayam itu masih cukup asri. Tapi kalau udah dekat dengan pemukiman biasanya kan masyarakat itu memanfaatkan mikroiklim yang diciptakan dari ripan yang sejuk itu untuk menanam buah-buahan. Jadi tapi kalau yang pohon jenis asli ya biasanya tetap pohon-pohon hutan yang kayak yang ya emang yang jarang cuma kayak mojo, terus tumbuh-tumbuhan kepel yang memang cukup jarang jarang dijumpai di daerah ibarat yang tidak begitu familiar lah gitu. Tapi sebenarnya tumbuhan natifnya sendiri itu apa sih Mas? Kalau di daerah sungai, Kalau apa setiap wilayah kalau beda ya? kalau sebenarnya secara umum sungai dan dataran rendah itu cukup hampir sama sih sebenarnya. Hmm. Dari tumbuhan dataran rendah dan tumbuhan di riparian hampir sama. Jadi ya, tapi ya yang sulit sekarang kan banyak-banyak tumbuhan yang uh, invasif, yang ya bukan invasif ya, ya invasif, introduktif yang nantinya semakin menggerus dari jenis-jenis tumbuhan asli yang ada sih. Tuh ada yang tanya lagi. Hmm. Dari Wah Mas Tiar. Ali, Mas mau tanya, cara menentukan zona riparian itu gimana sih? Wah ini Ali nggak dengerin, kayaknya tadi udah dijelasin. Oh iya. Jelasin lagi Mas. Yang 5 Ya meter, mungkin 5 meter, 20 meter. kalau dari segi pengertian riparian merupakan sepadan sungai, biasanya kita sendiri merujuk pada Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 tadi. Apabila sungai yang ada lima kategori kayaknya kalau nggak salah. Nah, ini apabila sungai dengan kedalaman kurang dari 3 meter, maka batasan daerah sepadan sungainya yaitu 10 meter. Itu merupakan area riparian. Terus ketika sungai dengan kedalaman 3 sampai 20 meter, maka luasan sepadan sungainya tadi 15 meter. Terus ketika sungai dalamnya lebih dari 20 meter, maka daerah riparian paling sedikit yaitu 30 meter dari titik tengah sungai, badan sungai itu tadi.
Dari Terus titik tengah atau yang pinggir, Mas? dari titik tengah, biasanya ambilnya kalau di aturan PUP dari titik tengahnya. Oh, iya. Dari titik terdalam biasanya. Terus ada juga sungai yang besar, luasan daerah aliran lebih dari 500 km, itu nanti daerah 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 riparianya berjarak 100 meter dari palung terdalam. Dah, Udah. udah paham belum Mas Ali? Wah, terus ini teknik dari Mas Azam, teknik asesmen lingkungan sungai dengan indikator riparian, apa itu rumusnya kayak biotilik ya? Oh iya, secara umum sama, tapi bedanya kan kalau biotilik itu ibaratnya identifikasi terus main scoring. Jadi nggak cukup subjektif. Tapi kalau menggunakan HBR nanti main metodenya, karena seperti contoh lah, awalnya nanti ada penutupan coverage dari daerah riparian itu berapa. Ketika tutupannya lebih dari 80% maka poinnya 25. Terus ketika coveragenya 50%, poinnya nanti 10. Nah, itu kan cukup subjektif untuk menentukan kurang atau lebihnya dari 80% tutupan itu tadi. Jadi ya kalau biasanya kalau udah main sering, apalagi kalau bisa dikombinasikan dengan data indeks dominansi tadi, biasanya cukup valid, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama agar memperoleh data yang cukup valid tadi. Ya mungkin gitu Mas. Tapi prinsipnya sama sih, sama seperti biotilik nanti. Scoring terus dijumlahin, terus skor terakhirnya nanti terbaca berapa, gitu, terus kualitasnya diperoleh berapa gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Farida. Ini ada 2 pertanyaan sih Mas. Yang pertama, lahan bantaran sungai yang bekas pembuangan sampah itu biasanya kan ditanami. Nah, jenis tumbuhannya itu apa aja sih yang cocok? Oh, untuk cocok. Kalau pada dasarnya semua jenis tumbuhan itu mampu mengurangi polutan. Karena emang pada dasarnya semua tumbuhan itu kan tetap menyerap mineral-mineral polutan yang sudah terurai itu tadi. Jadi otomatis mengurangi kandungan polutan yang nantinya akan sebelum masuk ke sungai. Tapi kalau menurut saya agar juga mencegah, kalau menurut saya jangan membuang sampah di tepi sungai sih. Iya, benar. Terus tapi kalau udah terlanjur, lebih baik menanam pohon-pohon yang memiliki cengkeraman akar yang kuat. Jadi dengan selain untuk mengurangi itu tadi, mengurangi limbah yang diserap, cengkeraman tumbuhan yang memiliki jenis cengkeraman akar kuat akan mampu menahan ya sampah tadi, agar enggak apabila banjir atau flood luapan air ketika hujan nanti enggak tersapu terus masuk ke sungai gitu loh, masih tertahan. Jadi lambat laun diharapkan bisa terurai dengan seiringnya waktu gitu sih. Nah, terus setelah dapat data-data itu tuh, langkah selanjutnya gimana sih Mas? Terus aksi nyatanya apa sih? Kayak gitu. Oh ya, aksi nyatanya ya Jangan buang sampah sembarangan. bisa juga itu ya setidaknya untuk gimana ya, untuk kepentingan penyadaran sih sebenarnya. Ketika kita dapat menguji kualitas perairan dengan ya mungkin dengan berbagai macam, nggak harus dengan riparian, kita kan tahu kualitasnya, kondisinya itu seperti apa, dan biasanya kan juga diketahui penyebabnya juga kayak gimana. Makanya dengan diketahuinya itu barangkali ada ya setidaknya dari diri kita sendiri
mampu menjaga sungai, terus mengurangi polutan yang ada. Terus kalau syukur-syukur bisa mengajak temen nggak ikut membuang sampah membalut yang seperti yang ada yang terjadi sekarang, jangan membuang sampah seperti itu sih. Ada pencadaran sendiri sih. Tapi ada juga yang, kalau yang setahu saya ada beberapa jenis tumbuhan riparian yang telah dimanfaatkan masyarakat itu sebagai tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi, dari tumbuhan pangan, tumbuhan obat, serta tumbuhan untuk dibuat ibaratnya bahan kerajinan, yaitu daerah riparian yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan itu nanti dapat membantu kegiatan ekonomi sih di masyarakat tersebut. Salah satu fungsinya, fungsi ekonomi.